wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi nasta'in wala murtani watin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, kajian akad pagi yang diadakan oleh Masjid Al-Azhar, Takmir Masjid Al-Azhar. Dan alhamdulillah beliau Kiai Haji Ahmad Khador Ihsan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Mangkang Kulon Semarang. Dia bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah juga banyak merangkap pengurus keagamaan di tingkat provinsi maupun kota Semarang. Beliau juga pengurus MUI provinsi dan juga wakil ketua Basnas provinsi Jawa Tengah. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita berharap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini beliau karena berdekatan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mungkin beliau akan menyampaikan banyak hal mengenai persiapan Ramadan dan banyak lain hal yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Waktunya memang tidak begitu banyak karena setiap Ahad Pahing beliau pasti akan mengisi di kajian yang sama KBIH NU Kota Semarang jam 7 sampai jam 9 pagi itu sudah rutin. Jadi jamnya juga tidak akan panjang, jam 9 pasti berakhir dan awalnya juga diawali dengan jam 7. Maka Bapak Ibu sekalian nanti berharap apa yang disampaikan beliau kita rencanakan buat pertanyaan kalau ada hal yang kurang paham. Saya kira itu sudah banyak yang perlu kami sampaikan. Waktu sepenuhnya monggo kami aturkan pada beliau Bapak Kiai Haji Khador Ihsan. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, utamanya para kiai, para ustadz yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Azhar Permatapuri yang saya hormati, saya muliakan.
Tentu kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah di pagi subuh ini kita masih bisa bertemu kembali untuk ngaji bareng-bareng. Karena ini kaitan katakanlah masih sebentar lagi kita berpuasa, maka akan sambil sebuah tema tentang puasa mawon, kaitan kali puasa. Jadi ada dawuh Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, kata Nabi, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, digembok, mughlaq, digembok. Wa suffidati syayatin, dan setan-setan dibondo. Dibondo apa itu Pak Tri? Diborgol, diborgol. Jadi kalau Ramadan datang nanti, kata Nabi as-sadiqul masduq, benar yang dikatakan, maka pintu-pintu surga ini dibuka. Pintu neraka ditutup, kemudian pintu setan dibelenggu. Nah, kalau pintu-pintu surga itu dibuka, tinggal kita mau masuk atau tidak. Dibuka pun kalau tidak mau masuk ya tidak akan masuk, tidak mau masuk. Begitu juga pintu neraka ini ditutup. Nah, ditutup yang berobos, yang melebu nih. Lewat pintu belakang. Setan dibelenggu, dicancang, dibondo. Nah, kita yang malah mendekati setan, ya podo wae. Maka jangan heran, di bulan puasa pun ada juga orang maksiat. Ada juga orang berbuat dosa. Karena apa? Walaupun setan itu yang dibelenggu, kita yang mendekat setan. Ya karena jadilah setan menggoda kita. Nah yang terpenting lagi adalah bagaimana kita ini nanti bisa mengamalkan amal Ramadan itu dengan baik dan benar tentunya. Nah tentu salah satu yang paling pokok adalah kewajiban kita berpuasa. Nah, berpuasa. Puasa itu ada amal, ada namanya apa? Amal mahdhah ya, ibadah mahdhah. Ibadah yang perlu atau ada rukun-rukunnya, ada tata aturannya. Karena tidak semua ibadah itu ada aturannya. Lho kok iso nggih saged. Terus ibadah niku ana sing napa niku jelas wektune, jelas tempate, jelas napa niku modele. Niku haji. Di haji itu jelas semuanya. Apa namanya perbuatannya jelas, tempatnya jelas, juga apa? Waktunya juga jelas. Niku haji. Salat itu tertentu bentuknya tapi mboten jelas tempatnya. Kemudian waktunya jelas. Sedekah niku mboten jelas bentuknya, mboten jelas waktunya, kapan saja boleh. Sedekah ke ke kota amal juga boleh, kemana saja juga boleh. Nah termasuk puasa, ini sudah jelas ketentuannya. Jadi ada dua rukun, dua hal yang harus dikerjakan ketika kita berpuasa. Apa yang pertama? Niat. Jadi puasa tidak sekedar lapar, tapi ada niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, kapan niat berpuasa ini? Kalau puasa itu puasa sunnah, itu boleh niat berpuasa sebelum tergelincir matahari. Sampai jam 11:30 itu masih bisa niat puasa sunnah. Mau sunnah Senin Kemis, mau apa, itu boleh. Jadi misalkan panjenengan esuk-esuk tekan jam 10, sedang niat poso aku. Saged nggih. Sing penting sejak pagi belum sarapan. Nek sarapan sih padha wae ra entuk.
Ketika nyatanya kita sejak fajar belum makan dan memang tidak makan dan sampai siang, maka boleh niat di siang hari sebelum tergelincir matahari. Jadi Rasulullah itu pernah menanyakan, ya bahasa Jawa ini sarapan dahar napa lah. Aisyah mengatakan, Kanjeng Nabi mboten wonten daharan. Idan salsum nek aku tak poso wae. Niku pagi-pagi. Tapi tadi saya katakan belum pernah makan sama sekali. Ya. Ini selamatan bancaan ya ora ono. Nah, untuk puasa fardu itu niatnya itu wajib dimalamkan. Ya. Tapi itu niatnya. Dan niatnya kita waktu bengi. Misalkan poso tanggal 1 lah, tanggal 1. Itu niatnya harus malam hari. Tidak boleh siang hari untuk puasa. Jadi waktu puasa itu adalah tulu'il fajri, meletakkan fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu waktu berpuasa. Tapi berniatnya boleh di malam hari. Yang penting jangan sampai nebrak sahur. Sahur nambah niat tak boleh. Artinya fajar lah, fajar. Kalau belum fajar masih boleh. Nah, bagaimana ketika kita itu niat pada malam hari? Kapan waktunya? Waktu niat itu dimulai dari ba'dal maghrib sampai dengan sebelum fajar. Itu waktu kita niat berpuasa. Jadi ibu bapak ini ba'dal maghrib berbuka terus niat. Misalkan nawa itu saumagodin boleh, tidak apa-apa, boleh. Di bar maghrib berbuka niat ingsun poso ngesuk boleh. Bar isya boleh. Bar tarawih juga boleh. Cuma biasanya itu imam sambil mengingatkan rampung tarawih dan gini kalau terus niat bareng-bareng nawa itu saumagodin an ada fardhi syahri ramadhani hadis sanati napa fadlillahi taala. Nawa itu saumagodin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati. Nanti sun poso ngesuk-esuk wono ing ramadhane ikilah tahun. Jadi bukan Ramadan yang lalu, tapi Ramadan ikilah tahun. Karena bisa jadi seseorang itu Bapak Ibu sekalian, dek poso wingi mboten rampung posone. Saya utang misalkan. Kula ni ora sempat napa niku ora sempat nyauri poso. Sampai masuk Ramadan berikutnya. Kan ni poso iki kodok sing wingi. Poso yang hari ini, nggih, yang Ramadan ini kodoknya kemarin. Lah iki mah kodok meneh. Kalau nanti ini saya kodoni berikutnya, maka saya kena kafarat, kena denda, karena melampaui puasa berikutnya. Nah, maka ada niat yang model kitab itu ada kata-kata nawaitu saumahuddin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati. Maka baca kasrah tidak di fathah. Ramadhani tahun iki, bukan Ramadan tahun kemarin, bukan. Nah, itu malam hari. Jadi Bapak sekalian, setelah niat itu masih boleh apa saja. Karena belum berpuasa. Inilah bedanya ketika kita tuh niat sholat dan niat puasa. Kalau niat sholat, sekali kita niat, ya ini sholat sudah. Makanya niat sholat itu pada awal perbuatan. Awali kulli syai, fi'lu kulli syai. Jadi ketika perbuatan pertama kali itulah kita niat. Salat Allahu Akbar. Takbir itu ada niat di dalam hati kita. Tapi kalau untuk puasa enggak. Puasa enggak, memang agak ringan. Puasa itu niat ora kudu bareng dengan perbuatan puasa. Perbuatan puasa dimulai dari tulu'il fajri. Fajar terwujud fajar. Tapi kalau niatnya boleh sebelumnya.
Jadi setelah niat masih boleh dahar, boleh ngunjuk, bahkan boleh kumpul sama suami istri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu masih belum berpuasa, baru niat mawon. Nah, pertanyaannya adalah kapan niat dilakukan? Tiap malam, tiap malam. Setiap malam itu kita melakukan niat sholat fardu. Bagaimana kalau kita rombongan niatnya? Niat ingsun poso sebulan penuh, langsung sebulan. Itu ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Tapi kelihatannya ada macam membolehkan. Imam Syafi'i enggak, Imam Syafi'i tetap setiap malam. Nah, untuk itu lebih hati-hatinya, ada mengatakan apik diniati bareng-bareng sebulan penuh, tapi tetap tiap malam tetap kita niat. Niku enten sing ngoten niku, nggih. Dadi niat poso niku kudune saben bengi, ngoten. Saben puasa. Ada berpendapat, kalau tidak salah Imam Malik itu berpendapat bahwa boleh niat untuk 1 bulan semuanya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Kalau kita itu nanti puasa kok tidak niat, Pak, ini puasa mboten dadi. Ngesuk poso kok bengi wae ora niat blas, niku mboten dadi posone. Tapi wajib imsak, wajib ngeker. Nah, menghindari itu ada ulama mengatakan, yo nek kapane kowe niat diniati kabeh ombyokan kabeh. Engko kok omong kok lali, kuwi wis dianggap entuk mergo ono sing entukno. Tapi setiap malam diusahakan untuk tetap niat. Nah niku sing apik ngoten niku. Nggih, ngoten. Ada pertanyaan Bapak sekalian. Terus kemudian, nggih, bagaimana kalau ada orang yang memang nyata-nyata punya pekerjaan yang tidak sing berat banget. Dia tahu persis bagi ngesuk aku kerja mesti panas ngono roh-roh. Nggih. Iki piye iki? Paling aku ora betah, paling yo mokah. Ketika bapak-bapak, ibu dan saya punya pikiran seperti itu, ingin so iki ora urung aku yo kerjane abot banget. Yo paling ora iso poso, Apa yang kita lakukan? Kita tetap wajib berpuasa, berniat puasa. Kita tetap wajib niat puasa. Walaupun ngesuk tutuke nggon iku ora poso, mergo tidak mampu. Kerja berat, di tengah yang panas begitu, kita tetap niat malam hari niat. Lah dene ngesuk kerja kok ujug-ujug ora kuat mergo ya karena panas, ya monggo mawon. Ndak apa-apa, membatalkan memang ndak kuat kok. Dipeksa ono nggih malah dadi cilaka malah. Boleh aja ndak apa-apa. Nah, maknanya apa? Niat tetap kita lakukan. Nah, nek jenengan kok alah ngesuk paling-paling yo batal. Rasa niat wae. Ternyata ora iso kerja. Perai kerjane wis kadung ora niat, biajal kan soto to nggih ngoten. Wah lagi kerjane iki adem mendung, tambah hujan isan. Nah, milo apapun kita mesti niat. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita lakukan setelah niat adalah al-imsak anil mufattirat. Jadi menjaga diri dari yang membatalkan. Bisa berupa makan, bisa minum, bisa kumpul suami istri, nggih, kumpul wong tua lah, ndak boleh itu, nggih, ndak boleh. Nah, makan, minum tuh mbuh sithik mbuh akeh padha, nggih. Misalkan makan cuma sak upo ya batal, nggih, batal. Cuma kalau tidak sengaja, mangan ngombe kok ora sengaja,
mungkin karena lupa. Niku aman, Pak. Niku aman. Napa mboten batal posone. Kula panjenengan sami yen esuk biasanya sarapan. Niku sok-sok niku sing sok blank niku hari pertama. Jadi durung kulino poso, isu-isu ana urus sarapan, nggih. Tapi lali tenan meng lali nggih. Niku nek kapan lali nggih, niku mboten napa, mboten batal. Nggih. Baik sedikit maupun banyak, itu ndak apa-apa. Tapi yen kapan sholat niki perbandingan yen sholat. Sholat kok mangan. Niku nek mangane sithik sengaja jelas batal. Akeh luwih nemen-nemen. Yen sholat kok darnya sedikit, sithik mungkin mung klebon nggih, klebon napa lah kotor nggih. Niku kalau tidak sengaja sholatnya tidak apa-apa, tidak sengaja. Nggih, klebon apa. Yen akeh sholat kok dari akeh. Niku sengaja mbuh ora sengaja batal. Nek poso, nek kapan akeh, nek sengaja batal, nek ora apa-apa. Poso, nggih. Dibeda. Nek poso dari akeh nek lali ora apa-apa. Tapi yen sholat dar akeh lali tetep batal. Kenapa batal? Karena ora umum sholat mangan ora umum. Tapi nek poso lali kan umum to nggih. Terus saiki sampean sholat terus ngadepi piring terus piye jajalmu? Karena umum. Nek sithik mungkin saja sedikit mungkin ada apa sisa makan di langsung. Mungkin bisa seperti itu. Nggih. Terus beda. Nah, sehingga dengan demikian kita mesti menghindari hal yang membatalkan puasa. Ini cuma loro niku aku. Nah, kemudian sunah-sunah berpuasa apa? Sunahnya sing paling gampil, sing ringkes niku takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Sahur aja gasik-gasik ngoten. Sahure kon sing napa akhir mepet fajar. Mboten Mekah nggih, Madinah niku nek kapan poso niku jamaah itu kalau berpuasa nggih. Niku nek durung azan niku durung rampung posone sahure. Dadi sih umplok men. Allahu Akbar langsung pet ngot mawon. Jadi sahur di akhir. Niku sae. Cuma kita ini kalau di kita kan ada napa nggih. Niku kebaikane para ahli falak pada waktu imsak nggih. Al-imsak. Nah, imsak niku sejatinya itu ke titik batas puasa itu masih ada waktu paling enggak 3 menit atau 4 menit toleransinya. Jadi umpamane titik fajar muncul itu jam 4.30 misalkan. Niki mangke sebenarnya pun untuk kode imsak. Al-imsak. Sehingga kalau bapak-bapak al-imsak niku terus isih neruskeun edar 1 gelas niki mboten apa. Asalkan jadwal imsaknya betul nggih, ngoten. Aja ngarang subuh ke al-imsak ya. Karena imsak itu memang sebelum waktu subuh. Jadi titik waktu fajar niku sebelum fajar ini masih malam, setelah fajar sudah masuk waktu kategori siang. Jadi nek dengan delok jadwal nggih, antara imsak dan subuh niku mesti selisihnya sampai 10 menit. 10 menit nggih. Lah niku imsak niku dimajokno nggih. Ben jenengan iki ngati-hati, aman ngoten. Imsak aja domam. Niku maksud ngoten mong gawe ben ngati-hati. Orang ngarang waktu mboten, ngarang waktu, on waktu kok subuh mbek imsak mboten ngarang.
niku ngati-hatine wong sing ahli falak lah, para ulama ahli falak niku ben kula sawan ra sembrono ngoten. Mergo nek cara ten Mekah niku ora ana waktu imsak. Mergo napa? Adzan niku persis fajar. Wallahu akbar itu persis. Tidak ada toleransi waktu. Nggih ngoten. Jadi anggar sebelum adzan ten Mekah, berarti durung fajar. Fajar Allah Akbar adzan. Nah, kita ini disunahkan mengakhirkan sahur. Akhir sahur tegese aja ngasih 14 fajar. Mula terus di kai komando al-imsak kan niku kangge bantu kula sawan kabeh. Sunah lagi adalah ta'jilul fitri. Engko nek buka kon sing cepet. Bukan ngemploke cepet itu bukan ya. Kon ndang buka. Ndang buka itu nek wis jelas terbenam mataharinya gitu. Setelah tahaqqul huruf, mata itu sudah terbenam betul, sudah tidak ada yang tampak di permukaan, sudah terbenam semuanya, maka jenengan kula dipun sunahken cepet-cepet ndang buka. Ojo terus alah engko wae isih kuat wetenge ya ora apa-apa, sah-sah mawon. Tapi niku mboten sunah. Nggih ngoten. Sunahe kon sing enggal nggih. Ngaten Mbak ini ada beberapa hal yang mau disampaikan. Monggo. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sedikit hal mengenai bab puasa sebelum kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, niatkan puasa sedari maghrib setiap hari. Kalaupun Imam Malik membolehkan niat 1 bulan sepenuhnya dirapel, tetapi tidak atau lebih baiknya lagi setiap hari kita tetap harus berniat puasa sedari maghrib. Kemudian yang kedua mengenai sunnah puasa tadi, 2 hal penting. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Kemudian yang kedua mensegerakan berbuka puasa. Hal-hal lain mengenai bab puasa, Bapak dan Ibu barangkali pengalaman pribadi masing-masing yang masih perlu mempertanyakan mengenai boleh tidaknya dan sah atau batalnya puasa. Monggo kami buka pertanyaan. 3 sisi dari sayap kiri, sayap kanan, kemudian dari belakang ibu-ibu. Waktu kami persilahkan kalau yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Pak Jumain, monggo. Yang lain barangkali bisa daftar dulu pertanyaan atau nanti ya. Monggo yang pertama Pak Jumain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pagi ini saya bisa mengikuti kajian minggu pagi. Yang saya akan tanyakan adalah bahwa pada bulan puasa ini surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Yang saya tanyakan bahwa pada detik ini, hari puasa itu apakah surga dan neraka itu sudah ada? Demikian apa yang saya tanyakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Monggo. Baik.
Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nuwun tanya Nama, Pak Kiai, ini perihal sholat tarawih dan tahajud. Pripun menyiasati sholat witir baik di bagaimana pripun menyiasati sholat witir di sholat tahajud ketika kita sudah sholat tarawih nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sinten Pak, nama asmane? Nama saya Zulfan. Saya tadi mau tanya pripun menyiasati sholat witir setelah kita sholat tahajud padahal kita sudah sholat taraweh. Terus Panjenengan sinten? Asmane namane? Monggo, satu lagi. Satu lagi tidak ada? Oh itu tuh. Oh Pak Arianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Kiai masalah zakat fitrah. Karena ini sebentar lagi menjelang puasa. Zakat fitrah bagi orang yang berpuasa katanya hukumnya itu kan wajib ya Pak Kiai kepada setiap muslim. Yang mau saya tanyakan adalah karena zakat fitrah ini kan satu diantaranya diberikan kepada fakir miskin. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya bagi orang-orang fakir miskin yang menunaikan ibadah puasa apabila sampai dengan satu hari sebelum Lebaran mereka belum memiliki beras, katakanlah begitu, untuk fitrah. Lalu dia mendapatkan zakat fitrah dari orang lain yang sudah diterima. Apakah dia sah apabila dia membayarkan zakat fitrah tersebut atau katakanlah beras dari beras yang dia terima atas zakat fitrah orang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, 3 pertanyaan dari Pak Jumain, kemudian dari Mas Zulfan ya, Pak Zulfan, kemudian dari Pak Arianto. Monggo Pak Yai. Matur nuwun. Pertanyaane swarga wis ana apa durung? Nek umpama durung ana terus nggawene kapan? Nggih. Surga itu sudah ada Pak sekalian. Karena Allah dawuh di dalam hadits qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basyarin. Saya menyediakan untuk hamba-hambaku yang solih-solih sesuatu yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, kemudian belum pernah terlintas di hati. Apa itu? Itu surga.
Jadi surga sudah disediakan oleh Allah. Gitu. Cuma masa penghuni nggih dereng nggih. Nangke isih nunggu nggih dereng. Terus ada lagi apa namanya dalam hadis dikatakan al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Surga merindukan. Bukan kita yang rindu tapi surga merindukan kita kalau masuk 4 golongan. 1 shaimi Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Kemudian mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar, ya. Kemudian talil Quran, orang baca Al-Quran, satu hafidul lisan, ya. Orang yang menjaga lisan. Jadi swarga niku rindu wong sing poso, wong sing maca Quran, wong sing napa aweh napa niku aweh mangan dahar nggih dan yang menjaga lisan begitu. Begitu nggih. Ada artinya apa? Sudah ada, nggih sudah ada. Nah, dan kita ini tinggal pilih mau masuk yang mana, nggih, mau ke surga, mau ke neraka. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nek pengen yo iman imano, nek kufur yo kufuro sakarepmu. Di Allah niku dawuh sok-sok ngoten niku. Faman syaa'a falyu'min, nek kowe pengen iman yo imano, kufur kufuro. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Ngoten niku. Tapi kita tahu bahwa orang yang baik itu di neraka, sing elek yang baik di surga, yang jelek di neraka. Itu kita tahu semuanya itu. Terus sampun ya, sampun. Nah, Rasul pernah bersabda, saya melihat ketika di akhirat, ketika Mi'raj, niku tak delok-delok ahli swarga kuwi sing akeh wong lanang-lanang, ahli neraka sing akeh wedok-wedok. Wonten ngoten nggih. Ngoten. Dan iki wallahu alam nggih. Nah. Lah kenapa kok banyak perempuan niki bukan masalah gender ini. Karena apa? Banyak orang-orang perempuan yang pada zaman-zaman itu sampai sekarang pun yang ya'sinal ashir, yang mendurgai suaminya. Itu Rasul begitu. Jadi melihat di neraka itu banyak orang-orang perempuan lagi. Nah nek neraka ono kan yo sagrono to nggih. Nah, ono pendapat ngeten. Ada satu tempat lagi. Ini orang-orang Mu'tazili. Satu tempat lagi ora swarga ora neraka. Oh niku enten niku. Niki wong Mu'tazilah, untuk Ahlussunnah ndak. Wong sing iman jelas swarga. Wong sing syirik kufur jelas neraka. Saiki wong iman dosa gede niki piye iki? Iman dosa gede. Iman kuwi swarga, dosa kuwi neraka. Lah iki piye iman kok dosa? Berarti mboten ten swarga, mboten ten neraka. Niku ono sing ngoten pendapat. Tapi itu kita ndak terima pendapat itu nggih, ngoten. Lajeng yang kedua adalah tadi masalah sholat tahajud dan witir. Jadi begini, untuk tahajud dan witir, tarawih, itu kan semua sama-sama sunnahnya. Tarawih itu terbatas di bulan Ramadan. Sehingga tidak ada tarawih di bulan Syawal, tidak ada. Waktu tarawih itu ba'dal isya sampai dengan tulu'il fajri. Nah, itu waktu tarawih. Kalau tahajud itu waktunya juga sama, ba'dal isya sampai tulu'il fajri, tapi tahajud ini kudu ba'dal barturu, ngoten. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tahajud itu maknanya ngedoi turu, ngoten.
Di tengah malam pada hajat tahajudlah. Dan sebenarnya ketika kita ini belum tidur berarti tidak ada tahajud. Kemudian witir. Witir itu dikerjakan setelah isya, ya, boleh, sebelum fajar, tapi tidak ada kaitan dengan tidur. Niku witir. Nah, kalau sudah sholat tarawih, bagaimana tahajudnya? Ya enggak apa-apa, tetap tahajud. Setelah tarawih kita kan sare, ya. Lah makin ngelilir tahajud. Terus gimana witirnya? Nah, biasanya kita itu kalau tarawih itu langsung witir, gitu nggih? Langsung witir. Terus piye mau witir? Ya ora usah witir apa-apa, mumpun witir wau nggih. Setelah tarawih dengan witir nggih, maka malam tinggal tahajud mawon. Mboten usah nambahi witir melih. Nek nambah witir berarti malah ganep ora ana witir loro nggih, ngoten. Ganjil mesti siji turahane, mboten double-double. Lawitsrani fi lailatin. Pada malam satu malam tidak ada dua witir. Nah, artinya apa? Artinya bahwa witir itu kita lakukan cuma sekali saja. Nek wis witir bar tarawih, nggih pun rasa witir malih, nggih pun cukup. Lah, menawi panjenengan kok pengen aku witir anggo bengi wae. Bar tarawih mboten witir ya ora apa-apa. Ndak apa-apa. Cuma yang saya baca di kitab yang saya baca, kalau tarawihnya itu berjamaah, ngoten nggih, berjamaah, maka witirnya itu sunnah bar tarawih itu. Dan berjamaah. Di kita tarawih itu berjamaah, maka witirnya itu yang baik malah di setelah tarawih itu. Karena apa? Witir setelah tarawih itu berjamaah masanya. Mboten diwi-diwi. Nah, cuma apapun, nek kapan kan pun sholat witir, tarawih witir, tahajudnya bukan tidak ada. Masih tetap boleh dan bisa bertahajud. Tetap saja, ya tidak apa-apa. Asalkan sampun sare. Ngoten nggih Mas nggih. Lajeng untuk untuk zakat. Nggih. Zakat itu kan begini Pak, zakat jadi kira tuh angel zakat fitrah. Katanya gampang terus tuh angel. Zakat fitrah, orang-orang yang berkewajiban zakat itu semua orang muslim. Tidak pandang umur, semua orang muslim itu kewajiban zakat fitrah. Nah, kapan zakat fitrah dikeluarkan? Zakat fitrah itu dikeluarkan atau berkewajiban niku nek melampaui dua sebab. Satu sebab ada Ramadan dan satu ada terbenamnya matahari. Jadi kalau orang itu kemudian cuma menangi Ramadan saja, belum wajib zakat fitrah. Niki misalnya tanggal 1 niku durung wajib zakat fitrah. Tapi boleh zakat fitrah. Karena sudah ada satu sebab. Sehingga ketika bapak-bapak ibu-ibu ini zakat fitrah pada bulan Ramadan, itu namanya ta'jil. Karena belum waktunya, tapi boleh didahulukan. Nah, tapi nek kapan memang kok menangi terbenam matahari, katakanlah azan maghrib niku buka, niku pun wajib zakat fitrah. Wajib harus keluar zakat fitrah, wajib. Nah, kemudian bagi bapak-bapak, bagi siapa saja yang mungkin melahirkan, lahirnya bar maghrib, maka anak ini tidak wajib zakat fitrah. Karena apa? Tidak menangi terbenam matahari. Ono wong kaget suara mercon gluer barasar mati ngomong poso-poso ora wajib zakat fitrah. Jadi sing wajib niku orang yang menangi antara Ramadan dan terbenam matahari. Niku sing wajib zakat fitrah. Nah, kemudian ada persoalan Bapak sekalian. Bagaimana orang fakir-fakir miskin ini? Orang fakir-fakir miskin bagaimana?
ketika orang fakir itu sampai dengan fajarnya bodoh, dia kok masih fakir, itu berarti dia tidak mampu. Karena sudah siang kan tidak ada kewajiban lagi. Tadi batasnya kan terbenam matahari. Ternyata sampai malam itu tidak punya apa-apa. Nah, sampai siang, lah awan kan diweni wong pirang-pirang, jadi wakeh berhasil. Nggih pun itu hanya dia, karena sudah tidak ada bahasa kewajiban lagi. Sudah melampaui waktu kewajiban berzakat, sama dengan orang yang kemudian lahir setelah terbenam matahari, sama seperti itu. Nggih, ngoten. Jadi misalkan ana wong miskin tak ndek apa-apa nggih, ngantek bengi malam itu. Ngantek tekane apa jenenge pagi nggih. Nggih ora wajib zakat ora ndek apa-apa kok nggih. Lha ujug-ujug dhuwur-dhuwur dikai beras pirang-pirang nggih maksud nggih niku mboten wajib zakat pun. Karena kewajibannya sudah terlampaui, waktu buat terlampaui. Nah, kalau kemudian dia itu mendapatkan takjil zakat nggih. Niki sing persoalan pun. Ketika orang miskin itu mendapatkan takjilan zakat, kan sok-sok to nggih, mergo wong sing takjil di awal sebelum hari raya. Akeh berhasil, akeh berhasil. Itu ada dua macam pendapatnya. Ketika dia itu hari raya persisnya masih punya uang beras banyak, maka dia dihukumi orang punya beras. Hukum orang beras. Karena pada waktu itu dia punya beras yang dadepi kok. Pak meneh ora meneh piye nyatane duwe beras. Jadi keluarkan. Toh yang dikeluarkan tidak semuanya beras, toh yang dikeluarkan hanya 2,5 kilo. Jadi umpamane wong ora duwe tanggal 29 mak biu berasnya wakeh. Berarti jadi orang kaya dia malam boten kan dia orang kaya. Kan berarti duit atau duit beras ya. Nah wajib zakat. Niku pendapatipun ngaten. Nah, lajeng dari persoalan maling ngaten. Memang rada rumit dari zakat fitrah niku. Kalau saya ini kemudian membayar zakat fitrah, zakat fitrah, kemudian belum waktunya saya berikan kan takjil namanya. Nah kemudian saya ini meninggal dunia sebelum terbenam matahari. Maka zakat yang saya berikan ke fakir miskin itu sebenarnya bukan zakat. Bukan berfungsi zakat. Kalau bukan kenapa enggak zakat? Karena saya belum kewajiban zakat. Durung kewajiban zakat wis ngetokke zakat, mati. Berarti ini bukan barang zakat. Yang saya berikan pada orang bukan barang zakat. Lalu seperti pun sodakoh. Kalau sodakoh itu mestinya yang menerima harus mengembalikan kepada yang meninggal. Nah, cuma persoalannya kan yo angel, Mbak, sing niki misalkan nggih ombyoan set sak kampung zakat kabeh terus saiki sing zakat sing mati ji. Lah iki sing pak dibalekke sing ndi? Wong wis didum-dum nang ndi-ndi ngoten nggih. Lah mula nek ngoten niku ya wis maklum dadi niat sedekah. Ora usah dipotangke meneh ngoten mawon dadi ngamal sing sedo wau. Nah, jadi sama gitu. Seperti ketika saya memberikan zakat kepada orang fakir miskin, Bapak Ibu misalkan. Ternyata fakir miskin kemudian pas malam bodoh sugih melegetu, mungkin terus dapat tiban warisan blek sugih. Maka ini yang diterima tadi dikembalikan, tidak boleh. Karena bukan miliknya. Dia bukan mustahik. Saya misalkan, kula niki miskin. Terus kula niku untuk zakat sanga ndi tanggal 20 bulan Ramadan, gitu nggih. Niku mau. Kan wakeh duit iku, beras kok kathah. Lah terus ternyata kula niku duwe hak yang saya miliki betul, saya jadi wong sugih waktu itu. Tanggal 26 Ramadan kula dadak sugih, dadak. Saya bukan fakir lagi. Maka saya wajib
kembalikan yang saya terima tadi. Karena apa? Saya ini bukan orang miskin. Kenapa menerima zakat? Kembalikan. Jadi rumit lagi, rumit. Mula nggih sing penting wong sing ikhlas wae lah. Mau napa wis dadi sedekah ngoten mawon gampil nggih. Nah, sekarang apa yang kita keluarkan itu ukurannya kan 2,5 kilo nggih. Saniki macam-macam sing dari beras napa? Nggih. Raja lele nggih. Ya sing tok raja lele nggih. Aja sing dari dina raja lele sing tok sing gabuk-gabuk ya aja nggih. Ndak boleh itu. Lah yang sekarang jadi persoalan, nek jenengan kok wis mengkonsumsi beras porang, nah ini masalah. Jadi makanan pokoknya rak beras raja porang, persa porang, Pak. Niku larang beras niku porang. Itu napa 0 gula 0 lemak porang. Niku ten Indonesia durung iso gawe nggih. Jadi para petani porang itu hanya bisa menanam dan menjual ke pembeli tertentu nggih. Durung iso ngarapi. Niku jenis galetung napa-napa penting wallahu alam. Niku larang, Pak. Beras 1 kilo hampir 200.000 harganya. Itu kalau kok sudah itu yang dimakan sebenarnya, ya itu yang dikeluarkan. Seandainya nggih. Di sini dimakan pokok porang nggih pun ngoten nggih beras porang. Nah, jadi apa yang dikeluarkan, apa yang dimakan pada kebiasaannya. Nah, ngoten nggih Pak nggih. Nyun pangpun malih monggo napa? Cekap nggih. Pun. Monggo lagi. Napa mencekap wis jam 6. Masih diberi waktu sama Yai. Monggo kalau memang ada yang masih menanyakan. Loh, nambah sedikit. Pak Rianto nambah sedikit. Tanduk nih kemudian. Ya, terima kasih. Tambahannya berkaitan dengan itu tadi juga masalah fakir miskin. Saya mau tanya, batasan-batasan kepada orang yang bisa dikategorikan fakir miskin itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados ten Al-Qur'an wonten dawuh A'udzubillahi minasyaitonir rajim innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Di zakat itu untuk fuqara dan masakin. Ada amil dan sebagainya, ada mu'allaf qulubuhum, ada riqab, ada gharim, ada sabilah dan busabil ya. Untuk sabilillah itu bisa menerima zakat walaupun dia itu kaya, boleh. Ya. Wong sugih tapi perang tenan, niku iso entuk zakat. Sekarang tidak ada perang nggih. Perjuangan yang untuk keagamaan nggih. Orang amil itu mendapatkan zakat walaupun dia orang kaya, jadi boleh amil. Orang kaya jadi amil dapat bagian zakat boleh. Kemudian miskin dan fakir, Al-Quran menyebutkannya fakir dulu baru miskin, fuqara dan masakin. Fakir ini adalah dalam kitab fikih adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang di opo-opo, gawian yo orang duwe. Kalau toh duwe niku masih di bawah separuh kebutuhan niku. Sedangkan miskin niku isih duwe gawean,
isih di penghasilan tapi tidak mencukupi sehari-harinya. Niku miskin. Jadi luwih parah fakir daripada miskin. Fakir niku pun jan blas. Nek bahasa-bahasa jadi mustahik konsumtif niku fakir. Memang perlu dibantu. Kalau miskin niku jadi mustahik produktif. Karena orang miskin itu bisa punya usaha, cuma tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari. Nah, orang yang punya usaha namanya mustahik produktif karena punya usaha. Dalam Al-Quran ketika disebutkan antara Khidir dan Nabi Musa, maka disebutkan bahwa perahu sing didedeli karo Musa itu, Nabi Khidir itu perahunya orang-orang miskin. Loh, perahunya orang miskin. Orang miskin kok punya perahu? Karena apa? Untuk usaha. Cuma usahanya tidak mencukupi kebutuhan. Terus nek fakir pun jan blas Pak, mboten di nopo-nopo. Kalau toh dia itu punya pekerjaan itu sangat kecil hasilnya, tapi kalau namanya miskin itu masih duit penghasilan cuma tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, baik fakir miskin kemudian fukara itu dikelompokkan ke mustahik konsumtif, kemudian untuk yang miskin produktif, itu semuanya bisa mendapatkan bagian zakat, boleh. Nah, kalau dulu itu komposisi zakat yang diberikan pada fukara masakin beda-beda. Jadi ada bagian untuk fukara. Jadi begini, ketika Basnas misalkan ada menerima zakat banyak, maka yang bagian fukara masakin katakan sekian, katakan 100, maka yang diberikan kepada miskin konsumtif itu yang 40% dari yang diterima oleh Basnas. Kemudian yang produktif itu 60% itu. Karena apa? Ini perlu modal, perlu modal. Masuk UMKM atau mungkin dagang-dagang kecil-kecil itu diberi dana dan itu hak dia, bukan pinjaman. Jadi kalau dana dari Basnas kepada UMKM itu bukan pinjaman, tapi itu memang haknya dia. Jadi umpama UMKM diparingi duit Basnas kok ora berkembang, pun ora apa-apa, memang ora berkembang belum ini. Tidak ada tuntutan sama sekali, tidak nuntut. Apalagi tidak membalikan, karena memang itu haknya dia. Nah, terus kemudian kalau sekarang sudah beda. Sekarang antara produktif dan konsumtif itu sama, 50-50%. Mereka nopo ternyata sing konsumtif yo pirang-pirang, mboten sithik, mboten sithik. Nah, terus ngoten nggih, kalau orang yang miskin itu masih punya punya ubet nggih, cuma orang nyandak niki nggih. Monggo yang lain cukup nggih? Mohon. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kajian akad pagi hari ini dari beliau Bapak Kiai Haji Khadir Ihsan. 3 penanya saya kira sudah terjawab. Yang pertama Pak Jumain tadi, surga dibuka neraka ditutup. Pertanyaannya apa surga sudah ada? Khawatir kalau masih renovasi Bang. Renovasi. Khawatirnya kalau masih renovasi surganya. Hanya cuk aja Pak. Kemudian yang kedua, yang jelas surga sudah ada tadi. Yang kedua tadi Pak Arianto mengenai Mas Zulfan tadi ya, mengenai sholat witir. Jadi cukup sekali, idealnya pada saat sholat tarawih itu saja karena berjamaah. Kemudian yang ketiga Pak Haryanto mengenai zakat fitrah. Sudah jelas Pak bahwa kalau memang tidak punya apa-apa tidak boleh tidak zakat, tetapi kategorinya miskin dan fakir. Dan miskin itu kalau fakir memang tidak punya kemampuan apa-apa, kalaupun yang miskin ada pendapatan tetapi tidak mencukupi. Dan zakat yang didapat sebelum akhir bulan Ramadan boleh disalurkan kembali sebagai kewajiban muslim.
Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, ada informasi dari Tamir Masjid Al-Azhar bahwa setelah acara ini nanti atau jam 7 ya, akan diadakan kerja bakti bersih-bersih masjid menyambut bulan suci Ramadan. Dan informasi juga bagi Bapak dan Ibu yang pengen ikut atau pengen mengerti lebih jauh keislaman, Bapak dan Ibu bisa hadir di pengajian akad pahing yang diselenggarakan KPHIA NU Kota Semarang, dan beliau nanti selalu juga menjadi narasumbernya, bisa menanyakan banyak hal. Tempatnya di KPHIA Posko Giwang Kota Semarang dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita nyuwun barokah doa dari Pak Yai untuk acara akhir ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasyakirin, hamdadzakirin, hamdan yuwafi ni'amaka wa fi mazidah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karaban illa nafastah wa la dainan illa addaitah wa la mardan illa syafaitah wala hajatan qadaitaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah kita akhiri pengajian akad pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.